Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun, ketika bulan Ramadan tiba, jutaan umat Islam di seluruh dunia menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita bangun sebelum subuh untuk sahur. Kita menunggu azan maghrib untuk berbuka. Kita menahan diri bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari amarah dan hawa nafsu. Namun pernahkah kita bertanya, sejak kapan sebenarnya manusia mengenal puasa? Apakah puasa hanya dimulai sejak datangnya Islam? Ataukah ia telah ada jauh sebelum kita mengenal Ramadan? Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini mengandung satu pesan penting. Puasa bukanlah ibadah yang baru muncul pada masa Nabi Muhammad. Ia telah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Artinya, jauh sebelum Ramadan disyariatkan, manusia sudah mengenal praktik menahan diri sebagai bentuk ibadah. Dalam Islam sendiri, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebelum kewajiban itu turun, kaum muslimin belum berpuasa 1 bulan penuh seperti yang kita lakukan hari ini. Pada masa awal Islam, kaum muslim sempat berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi tiba di Madinah, beliau mendapati sebagian kaum Yahudi berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur atas keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi pun berpuasa dan menganjurkannya. Namun setelah turun perintah puasa Ramadan, kewajiban itu berubah. Ramadan menjadi bulan istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan pengampunan, bulan pelatihan jiwa. Dan sejak saat itu, puasa menjadi salah satu rukun Islam. Tetapi jika kita renungkan lebih dalam, mengapa Allah menyebut bahwa puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita? Apa makna di balik kesinambungan ini? Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap peradaban besar manusia mengenal praktik puasa, menahan makan, menahan minum, mengurangi kesenangan dunia. Seolah-olah sejak dahulu, manusia memahami bahwa untuk membersihkan jiwa, terkadang tubuh harus ditahan. Lapar bukan sekadar rasa tidak nyaman, ia adalah pengingat bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia membutuhkan pertolongan Tuhan, bahwa kesombongan bisa runtuh hanya dengan beberapa jam tanpa makanan. Puasa mengajarkan bahwa kita mampu mengendalikan diri, bahwa kita tidak harus mengikuti setiap keinginan yang muncul. Dalam Islam, tujuan akhirnya adalah takwa, sebuah kondisi hati yang sadar bahwa Allah selalu melihat. Maka puasa bukan hanya ritual fisik, ia adalah perjalanan batin. Dan ketika kita menjalankan puasa hari ini, kita sebenarnya sedang melanjutkan jejak ibadah yang telah mengiringi umat manusia. Sejak zaman dahulu, puasa bukan sekadar tradisi tahunan. Ia adalah bagian dari sejarah panjang spiritualitas manusia. Jika puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, lalu seperti apa bentuknya? Sejarah mencatat bahwa dalam tradisi Bani Israel, puasa merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual mereka. Salah satu hari paling sakral dalam agama Yahudi adalah Yom Kippur, yang dikenal sebagai hari penebusan dosa. Pada hari itu, mereka berpuasa penuh, tidak makan dan tidak minum, selama kurang lebih 25 jam. Namun puasa ini bukan sekadar menahan lapar. Ia adalah hari perenungan mendalam, hari untuk mengakui kesalahan, hari untuk memohon ampunan, hari untuk kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam catatan sejarah mereka, ketika datang musibah, peperangan, atau bencana, para nabi dari kalangan Bani Israel menyerukan puasa bersama. Puasa menjadi simbol pertobatan kolektif. Menariknya, ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau mendapati sebagian kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari ketika Nabi Musa diselamatkan dari Firaun. Maka Nabi pun bersabda bahwa kaum muslimin lebih berhak terhadap Musa, dan beliau ikut berpuasa pada hari tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan sejarah spiritual antara umat-umat terdahulu dan umat Islam. Namun puasa tidak hanya dikenal dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Kristen, terdapat masa puasa yang dikenal sebagai Lent. Lent adalah masa persiapan selama 40 hari sebelum perayaan Paskah. Puasa ini meneladani 40 hari Nabi Isa berpuasa di padang gurun sebelum memulai dakwahnya.
Bentuk puasanya memang berbeda-beda. Ada yang berpantang dari makanan tertentu seperti daging. Ada yang mengurangi porsi makan. Ada pula yang menahan diri dari kebiasaan duniawi tertentu. Namun, esensinya tetap sama. Pengendalian diri, pertobatan, dan usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita perhatikan, ada satu benang merah yang jelas dalam setiap agama. Puasa selalu dikaitkan dengan pembersihan jiwa. Seolah-olah manusia di setiap zaman memahami satu hal penting, bahwa untuk mendekat kepada Tuhan, seseorang harus belajar menahan diri, menahan keinginan, menahan kesenangan sesaat, dan mengendalikan hawa nafsu. Dalam Islam, konsep ini disempurnakan melalui puasa Ramadan, bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menjaga lisan, menundukkan pandangan, dan mengendalikan amarah. Puasa menjadi latihan total, fisik dan spiritual. Dan jika kita melihat sejarah umat terdahulu, kita akan menyadari bahwa praktik ini bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia. Puasa telah menjadi bagian dari perjalanan spiritual umat manusia selama ribuan tahun. Namun, sejarah puasa ternyata tidak berhenti pada agama-agama samawi saja. Bahkan, jauh sebelum kitab-kitab suci diturunkan, peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi juga mengenal ritual menahan diri dari makan dan minum. Mengapa mereka melakukannya? Apa tujuan di balik praktik tersebut? Di sanalah kita akan melihat bahwa puasa ternyata lebih tua dari yang pernah kita bayangkan. Jika kita menoleh lebih jauh lagi ke belakang, bahkan sebelum turunnya Taurat, Injil, maupun Al-Quran, kita akan menemukan bahwa praktik puasa sudah dikenal dalam peradaban kuno. Bangsa Mesir kuno, misalnya, mengenal ritual menahan diri dari makan dan minum sebelum melaksanakan upacara keagamaan. Bagi mereka, puasa adalah bentuk penyucian diri. Mereka percaya bahwa dengan mengosongkan perut, jiwa menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Dalam peradaban Yunani kuno, para filsuf dan pencari kebijaksanaan juga mempraktikkan puasa. Beberapa di antara mereka meyakini bahwa menahan makan dapat membantu kejernihan pikiran. Ketika tubuh tidak dipenuhi oleh keinginan, akal menjadi lebih fokus. Di Romawi kuno, puasa juga dilakukan sebagai bagian dari ritual religius sebelum perayaan-perayaan penting. Meskipun keyakinan dan tujuannya berbeda dengan agama-agama samawi, ada satu kesamaan yang mencolok. Puasa selalu dikaitkan dengan pemurnian tubuh, pemurnian pikiran, pemurnian jiwa. Seolah-olah sejak dahulu manusia menyadari bahwa untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, diperlukan pengendalian diri. Dan pengendalian diri seringkali dimulai dari sesuatu yang paling mendasar. Makanan adalah kebutuhan paling dasar manusia. Namun, ketika seseorang mampu menahannya, ada rasa kekuatan batin yang muncul. Ada kesadaran bahwa manusia tidak sepenuhnya dikuasai oleh nalurinya. Disinilah kita melihat bahwa puasa bukan hanya ritual agama tertentu. Ia adalah bagian dari fitrah manusia, sebuah kecenderungan alami untuk mencari keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Namun tentu saja, dalam Islam, puasa tidak sekadar ritual budaya atau latihan mental. Puasa Ramadan memiliki dasar wahyu dan aturan yang jelas. Ia bukan hanya soal menahan lapar demi kejernihan pikiran. Ia adalah ibadah yang ditujukan langsung kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebut bahwa puasa adalah untuknya, dan Dia sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah puasa dalam Islam. Jika peradaban kuno melihat puasa sebagai jalan menuju kejernihan pikiran, maka Islam memandang puasa sebagai jalan menuju ketakwaan. Jika bangsa-bangsa terdahulu berpuasa demi ritual spiritual, maka umat Islam berpuasa karena ketaatan kepada perintah Allah. Dan disinilah letak perbedaannya. Puasa dalam Islam bukan hanya warisan sejarah. Ia adalah penyempurnaan dari praktik-praktik yang telah ada sebelumnya. Dari masa ke masa, manusia terus mencari cara untuk membersihkan dirinya. Dan puasa selalu menjadi salah satu jawabannya. Sejarah panjang ini menunjukkan satu hal yang sangat menarik, bahwa menahan diri adalah kunci kedewasaan spiritual. Dan mungkin inilah sebabnya puasa tetap bertahan dalam perjalanan panjang peradaban manusia dari zaman kuno hingga hari ini. Jika kita melihat seluruh perjalanan sejarah tadi dari umat-umat terdahulu,
dari tradisi Yahudi dan Kristen, hingga peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, kita menemukan satu kesimpulan besar. Puasa bukan sekadar ritual tahunan, ia adalah kebutuhan spiritual manusia. Sejak dahulu, manusia selalu bergulat dengan hal yang sama, keinginan, keserakahan, kemarahan, dan hawa nafsu. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, peradaban boleh maju, namun hakikat manusia tetap sama. Dan disinilah puasa mengambil perannya. Dalam Islam, Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan puasa adalah agar kita bertakwa. Takwa bukan hanya soal ibadah di masjid. Takwa adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat ketika seseorang menahan lapar padahal ia sendirian. Ia tidak makan bukan karena takut kepada manusia. Ia menahan diri karena sadar bahwa Allah mengawasinya. Inilah pendidikan kejujuran yang paling murni. Puasa melatih kita untuk jujur dalam kesendirian. Melatih kita untuk kuat ketika tidak ada yang melihat. Melatih kita untuk mengendalikan diri meskipun mampu untuk melanggar. Bayangkan, selama sebulan penuh, kita dilatih untuk menahan sesuatu yang halal di waktu biasa. Makan itu halal, minum itu halal. Namun di waktu puasa, semua itu kita tinggalkan demi ketaatan. Jika yang halal saja mampu kita tahan, maka seharusnya yang haram lebih mudah untuk kita tinggalkan. Inilah rahasia besar puasa. Ia bukan sekadar menahan perut, ia sedang membentuk karakter. Dan ketika Ramadan berakhir, seharusnya yang berubah bukan hanya jadwal makan kita, tetapi cara kita mengendalikan diri. Sejarah panjang. Puasa mengajarkan bahwa manusia selalu membutuhkan momen untuk kembali menata hati, kembali membersihkan jiwa, kembali mengingat siapa dirinya. Dalam dunia modern hari ini, manusia sering dikuasai oleh kecepatan, kesibukan, dan keinginan tanpa batas. Segala sesuatu serba instan, segala sesuatu ingin segera dipenuhi. Puasa datang sebagai rem, sebagai pengingat bahwa tidak semua keinginan harus dituruti, bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak kita memiliki, tetapi pada seberapa mampu kita menahan diri. Dan ketika kita menjalankan puasa hari ini, kita tidak hanya mengikuti tradisi, kita sedang melanjutkan warisan spiritual umat manusia sejak ribuan tahun lalu. Namun dalam Islam, warisan itu telah disempurnakan. Puasa bukan sekadar kebiasaan kuno, ia adalah ibadah yang memiliki tujuan jelas, membentuk manusia yang bertakwa. Maka ketika azan maghrib berkumandang dan kita berbuka, sebenarnya bukan hanya rasa lapar yang hilang, ada kemenangan kecil di dalam diri. Kemenangan atas hawa nafsu, kemenangan atas ego, kemenangan atas diri sendiri. Dan mungkin itulah makna terdalam dari puasa yang telah mengiringi perjalanan manusia sepanjang zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.